Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dilanjut, Bapak meminta kepada kalian untuk melakukan 3 hal sederhana ini yang sudah sering kita lakukan. Silakan dilakukan, simetriskan meja dan kursinya terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan hal baik di pagi ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan peta perjalanan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Biar beberapa jam ke depan kalian tidak bertanya-tanya ngapain aja sih kita ini di kelas. Nah, untuk yang pertama yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas. Melakukan pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berikutnya yaitu absen. Nah, untuk kehadiran apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah untuk kehadiran hadir semuanya. Baik, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, pembelajaran hari ini yaitu berjudul berempati itu indah, menghormati itu indah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian empati. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan dalil nakli tentang empati serta hormat kepada guru dan orang tua. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara hormat kepada orang tua dan guru. Ya, setelah anak-anak mengetahui materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai berempati itu indah, menghormati itu indah. Nah, di sini iya, kita main di luar. Kenapa bukan sih? Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini. Mungkin Oke anak-anak, videonya sudah selesai ya. Siapa yang tahu tadi itu di video itu ada video apa? Murid melawan guru. Terus adalah daftar celah Pak. nah iya ya. Tadi itu di sana ada video murid dan siswa. Nah, apakah perilaku siswa tadi itu mencerminkan sifat empati kepada seorang guru? Tidak. Nah, apakah perilaku siswa tadi itu perilakunya itu sesuai dengan syariat, ajaran agama? Tidak. Nah, baik, setelah melihat video yang anak-anak tonton tadi, apakah si video tersebut itu sesuai gitu dengan perilaku yang seharusnya kita lakukan kepada guru? Tidak. Apakah perilaku tersebut sesuai dengan dalil dari agama Islam? Tidak. Lantas bagaimana gitu? Kita seharusnya melakukan sikap empati berdasarkan dalil nakli serta bagaimana cara kita berperilaku yang baik kepada orang tua dan guru. Oleh karena itu, sekarang Bapak ingin membagi tugas kepada anak-anak semua tentang bagaimana pengertian empati berdasarkan dalil nakli serta bagaimana cara perilaku yang baik kepada orang tua dan guru. Oke anak-anak, setelah kita tadi mengetahui permasalahan yang akan kita cari, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama dari Ipan sampai Ciki, untuk kelompok 2 dari Ibnu sampai Rizki, dan untuk kelompok 3 dari Saka sampai Iqbal. Di sini Bapak akan membagi kalian gambar jawabannya. Bapak. Nah, Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan selama 30 menit
Dimulai dari sekarang. Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi ya. Baik, Pak. Anak-anak, waktu kalian udah habis ya. Coba kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bapak mulai dari kelompok 1 saja untuk depan. Coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain dengarkan, yang lain. Baik, Yang lain dengarkan. saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok pertama. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya gitu. Adapun dalilnya tentang empati yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 gitu, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sekian. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya kelompok 2 presentasikan, silakan. Oke, dari hasil diskusi yang kita sudah diskusikan ini tentang empati. Jadi empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, yang selanjutnya ini tentang cara berbakti kepada guru antara lain. Yang pertama, dengan bersikap mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. 4, melaksanakan nasihatnya. 5, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Mungkin segitu, Pak. Baik, sangat bagus ya jawabannya. Yang mulai kembali, Pak. Silakan. Ya. Untuk selanjutnya dilanjut oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Lanjut ke depan. Baik, untuk yang pertama, bagaimana pengertian empati berdasarkan dalil nakli? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana cara berperilaku yang baik kepada orang tua dan guru. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring sendiri, berdoa, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang berprestasi, membantu membersihkan rumah, menjaga etika sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya.
Mungkin itu Pak dari kelompok 3. Bagus ya. Sangat bagus. Tepuk tangan buat kelompok kalian. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya sangat bagus gitu. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, anak-anak, setelah kita mempelajari materi mengenai rasa empati dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru, nah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya empati itu adalah keadaan mental seseorang yang mana merasa dirinya itu dalam keadaan atau perasaan dan juga pikiran sama dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melaksanakan atau menerapkan rasa empati itu adalah dengan cara jika ada seseorang yang terkena musibah atau ada seseorang yang sedang kesakitan, maka kita harus berempati kepada dia. Jadi kita jangan cuek terhadap perasaan orang lain. Kita harus bisa juga merasakan atau juga peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, yang kedua, bagaimana cara berbakti atau berperilaku baik kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, cara menghormati kepada orang tua dan guru ketika orang tua masih ada, yaitu dengan membantu banyak-banyak kita membantu kepada orang tua dan guru. Nah, yang kedua ada bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua ketika sudah meninggal, yaitu dengan cara mendoakannya, juga melaksanakan apa wasiatnya orang tua gitu. Nah, yang ketiga, selain kita harus berbakti kepada orang tua, nah kita juga harus berbakti atau berbuat baik kepada guru. Nah, yang pertama caranya gitu, yaitu dengan rendah hati, sopan, santun, dan juga melaksanakan nasihatnya, juga melaksanakan apa yang disuruh oleh guru gitu. Nah, anak-anak, kita sebagai anak dan juga murid, kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua dan juga guru, karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa dan juga kita gak bakal jadi apa-apa. Nah, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf bila Bapak atau Bapak-bapak yang sebelumnya ada kesalahan. Dicukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.